Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Farah Hamidah dengan NIM 235221048 dari kelas Akuntansi Syariah kelas 2B. Nah, saya akan mereview storytelling tentang perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti, perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan liga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nah, nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di desa Giyanti, yang pada pelafalan Belandanya dibaca Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Nah, salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut terkait hadiah itu kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Nah, sang gubernur jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakeknya, yaitu Pakubuwono II. Daripada tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya, sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Kemudian beliau malamnya pergi. Nah, sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC yaitu Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Nah, secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi dan bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Nah, surat pernyataan itu kemudian disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mussel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti tersebut. Penandatanganan perjanjian Giyanti inilah yang menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang kita kenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta yang mendapat gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatangannya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, seperti keris, bahasa, tari, dan lain-lain. Nah, perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya, pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Nah, setelah perang bertahun-tahun,
VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Nah, perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati jika Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Nah, Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lana Jaya Misesa Senapati ing Alga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hediningrat. Nah, keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Nah, dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang sangat berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi salah satu situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam yang menjadi daerah istimewa.